Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lana Lutfiah, NPM 2021030387. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Dosen pengampu Indah Agung Suprapti M. Baiklah, di sini saya akan membacakan nomor 1, yaitu membaca surat Al-Qari'ah dan sebutkan 5 hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul alim. Baiklah, contoh yang pertama yaitu Al-Qa. Hukum bacaannya yaitu Al-Qamariyah. Ada huruf Al bertemu dengan huruf Qaf. Cara membacanya yaitu harus terang dan jelas. Contoh yang kedua yaitu ada Adro. Hukum bacaannya yaitu Qalqalah Sughroh, karena ada huruf Zal mati di dalam kalimat. Cara membacanya yaitu membalik membentuk huruf Zal. Contoh yang ketiga yaitu ada Wama'a. Hukum bacaannya yaitu mad jaiz, karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya yaitu panjang seperti mad tabi'i, 4 harokat atau 2 harokat. Contoh yang ketiga yaitu mangsakulat. Hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi, karena ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya yaitu samar-samar membentuk huruf fa. Contoh yang kelima yaitu ada isyatir ro. Hukum bacaannya yaitu idgham bila gunnah, karena ada huruf tanwin bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya yaitu masuk dengan tidak mendengung. Soal yang kedua yaitu jelaskan macam-macam waqaf beserta contohnya. Yang pertama yaitu waqaf tam, adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya dan tidak ada hubungannya dengan ayat berikutnya secara lafadz maupun makna. Contoh yang pertama yaitu wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru. Waqaf yang kedua yaitu waqaf kafi, adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya namun ada hubungannya dengan kalimat berikutnya secara makna namun tidak secara lafadz. Contoh yang kedua yaitu am lam tundirhum la yu'minun. Contoh yang ketiga yaitu waqaf hasan, adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya namun ada hubungannya dengan ayat berikutnya secara makna dan secara lafadz. Contoh yang ketiga yaitu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Yang keempat yaitu waqaf qabih. Waqaf qabih adalah berhenti pada bacaan secara tidak sempurna maknanya dan tentunya masih ada hubungannya secara lafadz dan makna maksud dari ayat tersebut. Contoh yang keempat yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian hukum mim mati beserta contohnya. Mim mati adalah huruf yang tidak memiliki tanda baris atau harokat. Mim mati terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum mim mati terbagi menjadi 3 yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Yang pertama yaitu idhar syafawi,
Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contohnya yaitu ila fihim rihlatas sita iwas soif. Yang kedua yaitu ihfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba, dibaca dengan menyamarkan mim mati karena mendengung atau gunah. Contohnya yaitu faidahum bisahirah. Yang ketiga yaitu idgham mimi. Mim mati bertemu dengan huruf mim, dibaca menjadi satu seolah-olah menjauh mim bertasydid dengan disertai gunah. Contohnya yaitu alaihim muqsadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.